Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dunia seakan menyaksikan lahirnya sebuah bangsa baru yang berjuang dengan darah dan air mata untuk lepas dari penjajahan ratusan tahun. Namun, apakah setelah merdeka rakyat Indonesia hidup dalam kedamaian? Tidak. Justru setelah proklamasi, bangsa ini dilanda gelombang konflik internal yang berdarah-darah. Saudara melawan saudara, tentara melawan rakyatnya sendiri. Ideologi beradu, kepentingan bertabrakan, dan kekecewaan melahirkan senjata. Inilah yang kita sebut sebagai perang saudara. Dalam video ini, kita akan membahas 10 perang saudara terbesar pasca kemerdekaan Indonesia. Dari pemberontakan PKI Madiun sampai panjangnya konflik Gerakan Aceh Merdeka. Dari perlawanan bersenjata di Ambon dan Sulawesi hingga pemberontakan yang masih berlangsung di Papua. Inilah sejarah kelam yang jarang diulas, namun penting untuk dipahami. Karena dari konflik ini kita belajar arti sesungguhnya dari persatuan. Tahun 1948, Indonesia baru 3 tahun merdeka. Namun, ancaman datang bukan hanya dari Belanda yang ingin kembali berkuasa, tapi juga dari dalam negeri. Pada bulan September, Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan tandingan di Madiun, Jawa Timur. Mereka menyebutnya sebagai cikal bakal Republik Soviet Indonesia. PKI segera mengambil alih kantor-kantor pemerintahan, melakukan eksekusi terhadap lawan-lawan politik, bahkan membunuh ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Peristiwa ini membuat rakyat ketakutan. Pemerintah pusat di Yogyakarta tak tinggal diam. Panglima Besar Sudirman mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas pemberontakan. Pertempuran pecah di sekitar Madiun. Dalam beberapa minggu, kekuatan PKI berhasil dipukul mundur. Musso tewas ditembak dalam pengejaran, sementara tokoh lain seperti Amir Syarifuddin ditangkap dan dihukum mati. Pemberontakan PKI Madiun menjadi catatan hitam pertama tentang perang saudara di Indonesia. Ia menunjukkan betapa rapuhnya persatuan bangsa muda ini. Baru merdeka 3 tahun, tapi sudah ada ideologi yang berusaha mengganti dasar negara. Awal tahun 1950, Indonesia baru saja melewati masa penting dalam sejarahnya. Konferensi Meja Bundar di Den Haag telah berlangsung pada akhir 1949 dan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun penyerahan itu tidak serta-merta membuat keadaan aman. Justru sebaliknya, masa-masa awal kedaulatan diwarnai dengan ketegangan politik dan gejolak militer. Salah satu persoalan terbesar saat itu adalah keberadaan Kanil, tentara kolonial Belanda yang sebagian besar anggotanya merupakan prajurit pribumi dari Ambon, Timor, dan Manado. Setelah RIS terbentuk, KNIL harus dibubarkan dan anggotanya dialihkan ke Tentara Nasional Indonesia. Tetapi, proses ini menimbulkan keresahan. Banyak prajurit KNIL merasa masa depan mereka tidak jelas, bahkan takut kehilangan kedudukan. Di tengah situasi yang genting, itulah muncul sosok Raymond Westerling. Ia adalah mantan perwira Belanda yang terkenal kejam sejak masa agresi militer, terutama karena aksi brutalnya di Sulawesi Selatan. Westerling tidak pernah menerima lahirnya negara kesatuan. Baginya, bentuk federal yang dihasilkan KMB harus dipertahankan. Pada 23 Januari 1950, Westerling mendirikan organisasi militer bernama APRA, Angkatan Perang Ratu Adil.
Nama ini seolah memberikan harapan palsu, seakan-akan mereka berjuang demi keadilan. Padahal tujuan sebenarnya jelas, mempertahankan negara federal dan menolak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperkuat barisannya, Westerling merekrut bekas serdadu KNIL yang gelisah setelah pembubarannya. Bandung menjadi sasaran utama. Pada pagi hari tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA melakukan serangan mendadak. Markas TNI diserbu, jalan-jalan kota dikuasai, dan suasana Bandung berubah kacau. Puluhan tentara dan warga sipil menjadi korban. Serangan ini sempat membuat APRA menguasai beberapa titik strategis di kota, menebarkan rasa takut di kalangan penduduk. Namun perlawanan mereka tidak berlangsung lama. Pemerintah pusat segera mengirim pasukan tambahan. TNI melakukan pengepungan dan dalam waktu singkat serangan APRA berhasil dipukul mundur. Dalam sehari rencana Westerling berantakan. APRA kemudian dinyatakan sebagai organisasi pemberontak. Westerling sendiri melarikan diri, meninggalkan pasukannya yang tercerai-berai. Upayanya mempertahankan negara federal pun gagal total. Meski hanya seumur jagung, pemberontakan APRA menjadi tanda bahwa perjuangan mempertahankan persatuan Indonesia tidaklah mudah. Di balik euforia kemerdekaan, masih ada kekuatan yang ingin Indonesia tetap terpecah agar mudah dikendalikan oleh kepentingan asing. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa awal 1950-an adalah masa transisi penuh gejolak. Republik muda ini harus menghadapi bukan hanya ancaman dari luar, tetapi juga pemberontakan dari dalam yang berulang kali mencoba meruntuhkan keutuhan bangsa. Masih di tahun yang sama, April 1950, suasana Makassar mendadak tegang. Di balik semangat persatuan bangsa yang baru merdeka, bara konflik justru kembali menyala. Seorang perwira bekas KNIL, Kapten Andi Aziz, berdiri menantang pemerintah pusat. Ia menolak masuknya pasukan APRIS dari Jawa ke Sulawesi Selatan. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Andi Aziz menguasai kota Makassar, menduduki fasilitas penting, dan seolah ingin menunjukkan, inilah wilayahnya, bukan milik siapapun. Pemerintah Republik tak tinggal diam. Ultimatum keras dikeluarkan, menyerah atau kami serang. Tak ada jalan tengah. TNI segera digerakkan. Operasi militer dilancarkan. Dentuman senjata menggema singkat, namun cukup untuk menunjukkan ketegasan negara muda ini. Akhirnya Kapten Andi Aziz menyerah. Ia ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman. Peristiwa ini mengajarkan betapa sulitnya menyatukan bekas tentara, KNIL, dan pasukan Republik ke dalam satu tubuh militer nasional. Republik Indonesia masih muda, dan jalan menuju persatuan ternyata jauh dari mudah. Tanggal 25 April 1950, di Ambon, Dr. Soumokil memproklamasikan Republik Maluku Selatan atau RMS, didukung sebagian besar tentara ex-KNIL yang ditempatkan di Maluku. RMS menguasai kota Ambon. Pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan TNI dikirim dari Jawa untuk merebut kembali Ambon. Setelah pertempuran berdarah, TNI berhasil menguasai kota. Namun pasukan RMS melarikan diri ke pedalaman Seram, melakukan perang gerilya bertahun-tahun. Soumokil akhirnya tertangkap pada tahun 1963 dan dihukum mati pada 1966. Meski RMS berhasil dipadamkan, gerakan politiknya tetap bertahan di luar negeri, terutama di Belanda. Hingga kini RMS masih hidup dalam bentuk organisasi diaspora. Pemberontakan terbesar berikutnya adalah Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Dipimpin Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat, DITII memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun 1949. Tujuannya mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Gerakan ini menyebar ke berbagai daerah. Di Aceh, Daud Bu Urweh bergabung. Di Kalimantan, Ibnu Hajar mendirikan basisnya.
Di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar melakukan perlawanan bersenjata selama bertahun-tahun. TNI menghadapi perlawanan sengit. Perang gerilya berlangsung lebih dari 1 dekade. Rakyat menjadi korban, desa-desa terbakar, ribuan nyawa melayang. Akhirnya, tahun 1962, Kartosuwiryo ditangkap dalam operasi militer dan dijatuhi hukuman mati. Gerakan ini resmi berakhir, meskipun sisa-sisanya masih bertahan hingga puluhan tahun kemudian. DITII menjadi perang saudara terpanjang pada era awal kemerdekaan dan meninggalkan luka mendalam. Tahun 1957, di tengah semangat persatuan pasca kemerdekaan, ketidakpuasan justru meledak di berbagai daerah. Dari pegunungan Minahasa, Sulawesi Utara, lahirlah sebuah gerakan yang akan tercatat dalam sejarah Indonesia. Permesta, Perjuangan Semesta. Bagi banyak tokoh militer dan sipil di sana, Jakarta terasa terlalu jauh. Pembangunan hanya terpusat di Jawa. Anggaran tak adil. Panglima daerah merasa diabaikan. Maka lahirlah tuntutan, otonomi yang lebih luas, pemerataan pembangunan, dan keadilan bagi seluruh daerah. Pada 2 Maret 1957, Piagam Permesta dideklarasikan. Nama-nama penting muncul, Kolonel Vence Sumual, Letkol Job Warom, dan sejumlah pejabat sipil yang mendukung. Mereka mengibarkan harapan, sekaligus tantangan bagi pemerintah pusat. Permesta tidak sekadar protes. Mereka membangun markas militer di Manado dan Minahasa, melengkapi pasukan dengan senjata, bahkan menjalin kontak dengan pihak asing. Di balik layar, Amerika Serikat lewat CIA mulai melirik gerakan ini. Tujuannya, membendung pengaruh komunis di pemerintahan Soekarno. Dari bantuan asing itu, muncullah pesawat tempur dan senjata modern di tangan Permesta. Bahkan beberapa pilot asing ikut bertempur di langit Sulawesi. Suasana tegang menyelimuti Manado dan sekitarnya. Namun pemerintah pusat tidak tinggal diam. Operasi militer besar-besaran digelar. TNI mengerahkan pasukan darat, laut, dan udara. Pertempuran sengit terjadi di pegunungan, di kota-kota kecil, hingga di garis pantai. Sedikit demi sedikit, Permesta terdesak. Tahun 1958 menjadi puncak konflik. Serangan demi serangan menghantam basis Permesta, pesawat CIA bahkan ada yang ditembak jatuh, mengungkap dukungan asing yang sebelumnya tersembunyi. Pertempuran berlanjut bertahun-tahun, ratusan korban jatuh. Rakyat sipil ikut merasakan penderitaan akibat konflik bersaudara ini. Pada awal 1960-an, kekuatan Permesta akhirnya melemah. Satu persatu tokoh menyerah. Kolonel Vence Sumual sendiri pada tahun 1961 turun gunung, kembali ke pangkuan Republik. Permesta pun berakhir, tetapi jejaknya masih membekas hingga hari ini. Sebuah pengingat bahwa persatuan bangsa tidak bisa hanya dibangun dengan senjata, melainkan dengan rasa keadilan, pemerataan, dan kepercayaan antara pusat dan daerah. Pertanyaannya, apakah pelajaran dari Permesta sudah benar-benar kita jalankan dalam kehidupan berbangsa sekarang? Setahun setelah bara Permesta mereda di Sulawesi, gejolak baru meletus di Sumatera Barat. Dari Padang, lahirlah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Ketidakpuasan lama akhirnya pecah. Tokoh-tokoh sipil dan militer di daerah merasa dianaktirikan. Hasil bumi mereka, terutama dari Sumatera, mengalir ke pusat, tetapi pembangunan kembali ke Jawa. Mereka menuntut otonomi lebih luas, pembagian keuangan yang adil, dan perombakan kabinet di Jakarta. Ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan Soekarno yang dianggap terlalu dekat dengan PKI dan semakin otoriter. Namun suara itu tak digubris. Kekecewaan berubah menjadi proklamasi pemerintahan tandingan. Dukungan asing segera menyusup. CIA Amerika Serikat memberi bantuan, bahkan mengirim pilot untuk menjatuhkan bom. Tetapi perlawanan itu mendapat pukulan telak. Sebuah pesawat ditembak jatuh, dan pilot Alan Pope tertangkap hidup-hidup. Fakta ini membuka mata dunia. Pemberontakan di Sumatera ternyata bukan murni urusan dalam negeri. TNI pun bergerak.
Operasi besar-besaran dilancarkan. Dalam hitungan bulan, kekuatan PRRI melemah, satu demi satu basisnya jatuh. Akhirnya Sumatera kembali di bawah kendali Jakarta. Dan sejarah mencatat, pemberontakan yang lahir dari rasa ketidakadilan berakhir dengan kekalahan, meninggalkan pelajaran pahit tentang rapuhnya persatuan bangsa. Tapi jangan lupa, pergerakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, Perjuangan Semesta, pernah menjadi catatan penting dalam sejarah bangsa. Meskipun saat itu gerakan tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dari dinamika tersebut lahirlah kesadaran baru bagi bangsa Indonesia. PRRI dan Permesta membuka mata pemerintah pusat di Jawa bahwa aspirasi daerah di luar Jawa tidak bisa diabaikan. Ketidakpuasan yang muncul kala itu menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, perhatian yang seimbang, serta adanya ruang bagi daerah untuk mengatur urusan sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing. Dari peristiwa itu, lahirlah perubahan besar yang pada akhirnya mengantarkan bangsa ini pada kebijakan otonomi daerah, yang kini kita nikmati bersama. Otonomi daerah menjadi wujud nyata bahwa suara daerah dihargai, pembangunan lebih merata, dan persatuan bangsa dapat semakin kokoh. Malam itu, 30 September 1965, Jakarta seolah tenang, tapi sesungguhnya badai sedang merayap dalam gelap. Di lorong-lorong kota, mesin-mesin truk berderum pelan. Pasukan bersenjata bergerak, bayangan mereka menyatu dengan malam. Satu persatu rumah para jenderal didatangi. Ketukan keras di pintu menjadi isyarat maut. Mereka diculik, digiring, dan lenyap dalam kegelapan. Subuh belum tiba, tapi 6 nyawa sudah terenggut. Tubuh-tubuh itu dilemparkan ke sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Dari lubang itu sejarah berdarah Indonesia dimulai. Gerakan 30 September G30S mencoba merebut kekuasaan. Kudeta singkat tapi penuh darah. Namun rencana itu gagal. Di tengah kekacauan muncul sosok yang segera mengambil kendali. Mayor Jenderal Soeharto. Dengan cepat ia menggerakkan pasukan, menata ulang kekuatan, dan dalam hitungan jam Jakarta kembali dikuasai. Tetapi kemenangan itu bukanlah akhir, justru menjadi awal dari gelombang besar yang menyapu negeri. PKI dituduh dalang, dan penumpasan pun meluas ke seluruh pelosok. Desa-desa terbakar oleh kecurigaan, ratusan ribu orang ditangkap, dipenjara, dan banyak yang hilang tak kembali. Hukuman sering dijatuhkan tanpa pengadilan. Darah mengalir, bukan hanya dari medan perang, tapi dari sesama anak bangsa. Indonesia memasuki babak baru. PKI dibubarkan. Orde lama yang dipimpin Soekarno perlahan runtuh. Dan dari reruntuhan itu, orde baru lahir dengan Soeharto di puncaknya. G30S PKI bukan sekadar kudeta yang gagal. Ia adalah luka, trauma, sekaligus titik balik. Malam berdarah itu menjadi gerbang menuju puluhan tahun rezim baru, dan bayangannya masih membekas hingga kini. Tahun 1963, bendera Belanda diturunkan dari bumi Papua. Wilayah itu diserahkan kepada Indonesia sesuai kesepakatan internasional. 6 tahun kemudian, pada 1969, digelar penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Sebuah mekanisme yang dimaksudkan untuk menegaskan pilihan rakyat Papua. Hasilnya, Papua secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Namun keputusan itu tidak diterima semua orang. Bagi sebagian masyarakat Papua, proses itu penuh luka, meninggalkan rasa kecewa dan pertanyaan yang belum terjawab hingga kini. Dari ketidakpuasan itulah, pada pertengahan 1960-an, lahir Organisasi Papua Merdeka, OPM. Dengan bendera bintang kejora sebagai simbol perjuangan, mereka menyalakan semangat untuk berdiri di luar Indonesia. Seruan mereka sederhana namun keras. Papua harus merdeka. Perlawanan OPM tidak terjadi di ruang diplomasi, melainkan di hutan-hutan lebat dan pegunungan yang sunyi. Mereka mengandalkan perang gerilya, menyerang pos-pos TNI,
menyergap patroli, bahkan sesekali menyandra warga sipil. Di sisi lain, pemerintah Indonesia merespons dengan operasi militer. Pasukan diterjunkan ke wilayah-wilayah pedalaman, memburu kelompok-kelompok bersenjata yang dianggap mengganggu keutuhan negara. Tahun demi tahun berlalu, senjata mengaum di pegunungan, jeritan terdengar di desa-desa, dan ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Konflik ini tak pernah benar-benar padam. Generasi berganti, tapi bara perlawanan OPM tetap menyala. Meski terpecah ke dalam berbagai faksi kecil, dan kekuatannya tidak lagi utuh. Kini lebih dari setengah abad sejak pertama kali mereka mengangkat senjata, organisasi Papua Merdeka masih bertahan. Perjuangan mereka menjadikan konflik Papua sebagai salah satu yang terpanjang dalam sejarah Indonesia. Sebuah kisah tentang tanah, identitas, dan darah yang terus mengalir di ujung timur Nusantara. Konflik besar terakhir yang mengguncang Indonesia adalah kisah panjang tentang Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Gerakan ini didirikan oleh Hasan Ditiro pada tahun 1976. Di balik kelahirannya, tersimpan rasa sakit dan kemarahan rakyat Aceh terhadap dominasi pemerintah pusat yang dianggap menguras kekayaan bumi Serambi Mekah, sementara rakyatnya sendiri hidup dalam kesulitan. Dari situlah bara perlawanan mulai menyala. Ketegangan mencapai puncaknya pada era Orde Baru. Pada tahun 1989, pemerintah menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM. Sejak saat itu, kehidupan rakyat berubah drastis. Rumah-rumah dijaga aparat, desas-desus penyiksaan menyebar, dan ribuan orang, baik kombatan maupun warga sipil, jatuh sebagai korban. Bagi banyak keluarga Aceh, tahun-tahun itu menjadi masa kelam penuh trauma, di mana rasa takut seakan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun konflik tak berhenti bersama runtuhnya Orde Baru. Di awal masa reformasi, perlawanan GAM masih berlanjut, bentrok senjata masih terjadi, dan luka lama masih terus menganga. Harapan akan kedamaian tampak begitu jauh, seolah-olah Aceh ditakdirkan hidup dalam lingkaran kekerasan yang tak berkesudahan. Hingga akhirnya, bencana besar datang. Pada 26 Desember 2004, gempa dahsyat dan tsunami mengguncang Aceh. Dalam sekejap, ratusan ribu nyawa melayang, kota-kota luluh lantak, dan dunia terhenyak menyaksikan penderitaan Aceh. Namun dari reruntuhan dan air mata itu, muncul kesadaran baru, bahwa pertikaian tak lagi membawa arti di tengah kehancuran sebesar ini. Tragedi itulah yang membuka jalan menuju perdamaian. Melalui proses panjang dan penuh diplomasi, akhirnya pada 15 Agustus 2005, di kota Helsinki, Finlandia, perwakilan pemerintah Indonesia dan GAM duduk bersama. Mereka menandatangani sebuah perjanjian bersejarah yang menutup lembaran konflik panjang. Sejak hari itu, dentuman senjata perlahan berganti dengan suara kehidupan yang kembali tumbuh. GAM resmi bubar sebagai organisasi militer, dan Aceh pun menapaki jalan damai, membangun kembali dirinya dari puing-puing perang dan bencana. Itulah 10 perang saudara yang pernah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Dari PKI Madiun hingga Gerakan 30 September, dari DITI hingga GAM dan OPM, semua menunjukkan satu hal: persatuan bangsa tidak pernah datang dengan mudah. Tapi sejarah juga memberi pelajaran berharga, bahwa setiap konflik sekecil apapun selalu mengajarkan arti penting dari persaudaraan dan persatuan. Hari ini kita hidup di zaman damai, namun damai ini bukan hadiah. Damai ini adalah hasil dari pengorbanan mereka yang pernah terlibat dalam perang saudara. Seperti kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa menjaga persatuan agar sejarah kelam perang saudara tidak terulang lagi. Terima kasih.